Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore kali ini saya akan mengulas cerita tentang grup pengantin yang ada di Kebumen. Di sini menyimpan banyak sekali misteri yang kita alami sendiri. Nah, untuk itu kita akan sampaikan dan bercerita gimana kisah-kisah yang pernah ada di sini yang kita ketahui. Kembali lagi bersama Ki Kanwa dan Eyang Parman ya. Kita akan bincang-bincang. Jumpa lagi Ki. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak geser ya, takut ada kendaraan. Selama ini saya mendengar cerita dari Eyang Parman bahwa beliau pernah bertugas menjaga lalu lintas jalan raya ketika ini sedang diperbaiki jembatannya, dan ternyata oleh pekerja proyek ditinggalkan sehingga sangat membahayakan sekali. Sampai dengan inisiatif sendiri Eyang Parman menjaga jembatan ini dari lalu lintas agar tidak terjerumus masuk ke dalam lubang. Nah, ini kebetulan bersama Eyang Parman. Ceritanya seperti apa? Karena pada saat menjaga ini konon ada sosok misterius yang menakutkan. Bagaimana Eyang Parman? Ya, dulu saya kan amanan jembatan ini waktu dibangun, tahunnya lupa, itu sekitar 8 tahun yang lalu. Itu banyak keanehan di sini. Ada sosok hitam di sebelah sini. Sebelah sini. Ya. Di sebelah sini ada sosok hitam yang kemudian Eyang Parman tetap menjaga. Ya, tetap menjaga lalu lintas yang lalu lalang di sini agar jangan sampai terperosok ya. Iya. Jadi kalau sampai kita takut terhadap hantu, kita kan lari, otomatis kita tabrak mati. Ya. Makanya kita tidak perlu takut dengan hantu. Hantu tidak akan membunuh kita. Tapi justru karena kita tahu hantu, kita takut lari. Kebetulan ada mobil lewat, ketabrak, Ya. mati gitu. Iya. Jadi intinya orang jangan takut hantu ketika sedang melakukan tugas-tugas penting, apalagi kondisinya di sini namanya Bruk Pengantin. Dulu dikenalnya jalur ini adalah Bruk Pengantin, tetapi ini Bruk Pengantin yang selatan. Yang selatan ini masih satu alur sungai. Itu bisa dilihat sungainya. Jadi sungai kecil yang pada saat tertentu hujan pasti banjir, dan biasanya banjir ini melimpah sampai ke jalan raya ini. Ya, sampai ke jalan raya. Sering macet jalan raya ini, kalau banjir besar pasti tergenang airnya, sehingga orang mengatakan ini sangat angker, sangat wingit ya. Nah, yang kemudian ada cerita lain, bukti bahwa tempat ini sangat angker atau wingit, ketika Mas Sigit sendiri pernah punya pengalaman. Iya betul, saya sendiri juga pernah mengalami kejadian yang aneh, tepatnya di sini, di belakang saya, tepat sekali di belakang saya. Suatu ketika saya pulang dari Desa Alian, kebetulan jalan satu-satunya kita lewat sini karena untuk menuju ke terminal bis ya, yang ada di belakang sana. Nah, ketika saya berjalan dengan saya tidak mengantuk dan saya benar-benar masih sadar, sekitar setengah 12, saya kencang. Kemudian seakan-akan ada bis yang berhenti depan saya. Alhamdulillah belakang saya itu tidak ada kendaraan apapun, dan alhamdulillah saya masih diberi keselamatan, dan ternyata tidak ada kendaraan yang berhenti di depan saya. Nah, itulah kesaksian nyata dalam hidup saya yang hingga sampai saat ini saya tidak akan pernah lupa kejadian itu, karena benar-benar seperti nyata tepat di belakang saya ini. Nah, itulah cerita pengalaman pribadi saya, dan banyak pula cerita-cerita lain tentang Bruk Pengantin. Nah, tentang rumah yang dulu dibangun di belakang sana ya, ada rumah tapi dibangun selalu hancur. Nah, tapi saya tidak tahu ceritanya, mungkin ada Ki Kanwa dan Eyang Parman yang bisa menjelaskan tentang cerita itu. Oke, kita lihat ke bangunan tersebut masih ada atau tidak. Lanjut, let's go. Ya, kita mau menuju ke bangunan yang orang-orang di sini mengatakan wingit atau angker ya. Kita berjalan menuju lokasi. Nah,
inilah yang orang sering disebut dengan pos hantu atau tempat hantu di sini. Istilah lokasi yang katanya bangunan yang ketika dibangun orang pasti selalu katanya meninggal. Nah, namun saya tidak tahu jelas tentang cerita ini. Untuk lebih jelas dan detailnya kita bertanya dengan yang lebih sepuh atau yang lebih paham. Ya, mungkin bisa dijelaskan. Ya, yang Parman, ini tempat yang dikenal dulu sudah ada rumah tapi selalu roboh. Ada cerita apa sih sebenarnya? Sebenarnya nggak cuma roboh. Waktu itu kita punya teman buka warung di sini nih, buka warung di sini, di lokasi sini. Kemudian ya lantaran berarti Allah yang bikin itu Allah, bukan hantu atau yang menunggu sini. Tapi lantaran itu yang bikin tempat jualan es degan itu meninggal dunia. Orang sini namanya orang Kedung Jati. Orang Kedung Jati sini. Banyak sekali yang menempat di sini. Nggak kuat lah jelasnya, karena di sini ada mitosnya kalau bukan turunan Mbah Noh, Nini Noh, itu kemungkinan belum diizinkan. Tidak kuat menanggung aura-aura negatif mungkin yang tinggal di sini ya. Iya, yang ada berwujud suatu pocong, sosok hitam besar. Jadi gitu, jadi orang-orang itu kebanyakan, dan ada mitos siapa yang mendapat jalur truk pengantin ke sana, Iya. nggak berani. Ya, jadi inilah jalur truk pengantin. Jadi sungai inilah sampai ke utara. Besok kita juga akan mengulik cerita yang di Bruk Pengantin Utara. Aslinya di sana karena ada cerita bahwa dulu juga pernah ada kejadian pengantin kecelakaan, ya, di Bruk Pengantin sebelah utara. Besok kita akan kulik itu lagi, tetapi dari cerita yang ada di Bruk Pengantin Selatan, sebenarnya ini Bruk baru karena jembatan ini, jembatan pengantin yang di sebelah selatan itu adalah jembatan baru yang dibangun era setelah Jalan Lingkar Selatan Kota Kebumen ini jadi, dan ini menjadi jalan nasional. Nah, selama ini faktanya memang sangat rawan kecelakaan di tempat ini ya. Jadi pembangunan jembatan pun kadangkala selalu jadwalnya molor karena pertama tentu saja logika sederhananya tanahnya jelas tanah labil. Seperti bisa dilihat itu, ini adalah cekungan. Jadi memang daerah aliran sungai yang tanahnya tanah labil, sehingga kalau di sini ada cerita bahwa di sini pernah ada rumah lalu roboh dan penghuninya juga mungkin nasibnya menyelesaikan tugas menjalani takdirnya itu entah di mana. Dan kalau tidak keliru sekarang tanah ini sudah dibeli oleh satu lembaga yayasan pendidikan nih kalau tidak keliru. Ya mudah-mudahan nanti tanah ini bisa bermanfaat dan cerita-cerita soal mistis itu adalah kembali kepada asal muasal. Kalau tadi Mbah Noh, anak turun Nini Noh yang harus menghuni ini, kalau bukan dari keturunan itu tidak mampu. Saya yakin ini juga sebuah pembelajaran bagi kita yang Parman ya. Iya. Seseorang itu memiliki tugasnya sendiri-sendiri. Iya. Kalau memang keturunan Mbah Noh, Nini Noh itu adalah orang yang ditugasi untuk nguri-uri hubungan manusia dengan alam sekitar, dia sudah punya ilmunya, maka dia akan mampu. Jadi kalau saya kok berkesimpulannya begini, Eyang Parman, ya siapapun kalau ingin menghuni ke area-area ini, kuasailah ilmunya Nini Noh itu. Seperti itu kira-kira Eyang Parman. Iya. Ya, setuju ya. Iya. Setidak-tidaknya kirim doa. Mbah Noh, Nini Noh itu dikirim doa. Makanya ya banyak sekali di sini kejadian-kejadian aneh, meninggal dunia, yang menempati meninggal dunia, dan bukan itu banyak masyarakat sini yang tahu
betul-betul banyak. Dulu di sini ada sumur, Iya. diketemukan ada perempuan mati di sini nih dulu. Ini di sini di lokasi ini sumur diketemukan perempuan meninggal sudah itu. Iya. Jadi meninggal itu pun semua sudah takdir Allah. Iya kan. Hanya sebab musababnya kadang kita menghubung-hubungkan dengan segala sesuatu yang magis, seakan-akan ini karena kesambet atau karena kena setan atau karena dicekik oleh genderuwo dan sebagainya. Tapi kita yakin segala sesuatu karena Allah yang menentukan ya. Ajal seseorang itu hanya Allah yang mengetahui dan yang menentukan. Ya berarti cerita masyarakat tentang lokasi bahwasanya di sini dulunya ada bangunan, ketika dibangun selalu roboh, rumah-rumah itu dibangun pasti roboh, dibangun roboh, dan siapapun yang menempati di sini ceritanya itu katanya kalau nggak sakit pasti terus meninggal, sakit dulu lama baru meninggal. Apakah benar yang disampaikan masyarakat di sini? Saya ingin bertanya tentang hal itu saja sebenarnya. Kalau sebenarnya kalau tafsiran saya menurut pendapat saya itu karena takut dengan hantu. Takut yang berlebihan ya. Takut berlebihan. Jadi takutnya yang berlebihan. Makanya kita jadi manusia jangan takut dengan hantu, takut dengan Allah. Walaupun kita mati lantaran hantu, karena gini umpamanya di sini kita lagi berdiri. Begitu lihat hantu lari jatuh kebentur kepalanya, mati juga kan. Tapi mati itu bukan karena hantu, karena ketakutan dengan hantu. Makanya orang yang cerita itu tentang hantu, jangan bikin takut-takut, nakutin masyarakat lah. Gak usah takut dengan hantu, intinya gitu. Ya, terima kasih ya. Jadi begitulah semua pemirsa masyarakat Kebumen, intinya bahwasannya ya hantu itu tidak akan pernah membunuhmu, tapi hantu itu dapat membunuhmu karena dengan ketakutanmu. Maka jangan takut dengan hantu, tapi takutlah dengan kuasa Allah. Bahwasanya karena Allah lah yang akan menentukan kapan matimu. Oke, sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.